Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Almudiawati yang akan memandu live talk on pada hari ini. Pada kesempatan hari Kamis 18 Juni 2020 dengan deteksi dini tumor payudara. Nah, untuk masa pandemi ini, saya akan mengingatkan sahabat semua untuk selalu cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak 1-2 meter, kemudian tetap di rumah, dan bila dalam keadaan darurat segera ke rumah sakit. Untuk topik pagi ini, deteksi dini tumor payudara, bersama kami sudah hadir narasumber dari Rumah Sakit Haji Jakarta, yaitu Dr. Vindi Samsu Ariwibowo, spesialis bedah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Baik dokter, kalau kita lihat deteksi dini tumor payudara, ini kasusnya semakin lama semakin jarang, semakin banyak gitu maksud saya. Untuk kita tahu kedeteksi dini tumor payudara ini, apa sih dok sebetulnya yang dimaksud dengan tumor payudara? Oke, sebelum kita tumor payudara, pastinya kita harus tahu tumor itu apa sebetulnya. Ya. Tumor itu adalah semua benjolan yang abnormal atau yang tidak normal di dalam tubuh. Sedangkan penyebabnya itu ada kurang lebih ada empat penyebab daripada benjolan itu. Yang pertama itu yaitu kongenital, itu atau bawaan. Itu kalau pada payudara itu bisa ada payudara normalnya kan ada 2, itu bisa payudaranya jadi 3, ada mungkin dari 4 atau sampai 12 mungkin bisa seperti itu. Itu termasuk salah satu yang kongenital tadi atau bawaan. Kemudian selain kongenital juga ada infeksi, itu biasanya yang menyusui, kemudian payudaranya keras, terus kemudian nyeri, yaitu mastitis. Itu ada benjolan juga, ya kita istilahkan dengan tumor. Kemudian trauma itu benturan, setelah ada benturan jatuh atau terpleset kena pinggir meja, kemudian akan bentuk suatu memar warna hitam, itu dipegang keras juga, itu kita namanya juga tumor juga atau benjolan juga. Nah, yang nomor 4 ini yang sebetulnya kita sebutnya benar-benar tumor itu sendiri atau neoplasma. Neoplasma itu ini definisinya adalah pertumbuhan daripada sel yang tidak normal, biasanya akan bertumbuh cepat. Jadi definisi daripada tumor payudara itu berarti ada pertumbuhan sel di dalam payudara itu, baik jaringan penyangga maupun di jaringan payudaranya sendiri yang bertumbuh secara cepat gitu, sehingga menimbulkan suatu benjolan. Itu yang aslinya tumor payudara seperti itu. Jadi ada 4 gitu ya dok ya? Ada 4 kurang lebih ya. Baik ya, dokter, apa bedanya tumor dengan kanker dok? Ya, tumor itu ada 2 macam, tumor jinak dan tumor ganas atau kanker itu sendiri. Tumor jinak kalau dibandingkan sama kanker itu pastinya kalau jinak itu nggak bahaya gitu ya, kalau kanker itu bahaya. Nah, kalau tumor jinak itu biasanya itu terjadi pada usia kurang dari 30 tahun. Kalau yang kanker tuh biasanya terjadi pada umur lebih dari 30 tahun. Saya bilang biasanya karena tidak semua orang yang ada tumor pada usia 25 atau kurang dari 30 tahun itu akan nggak ganas seperti itu. Ada juga yang umur 20-an atau umur belasan sudah ganas seperti itu. Nah, itu bedanya. Kemudian dari segi usia, kemudian dari segi tumornya sendiri. Dari segi tumornya sendiri bisa dilihat di situ, tumornya itu kalau jinak tumbuhnya pelan, terus kemudian diraba itu kayak lari-lari gitu biasanya. Nah, kalau yang ganas itu nggak bisa gerak-geraknya, nggak bisa, tetap ada di situ. Terus kemudian ada benjolan di tempat lain, misalkan di ketiak seperti itu, sehingga artinya itu ada anak sebal ya. Seperti itu cara membedain antara ini tumor jinak, tumor ganas. Cuma memang harus dipastiin dulu nanti dengan pemeriksaan selanjutnya untuk
pastinya ini jinak apa ganas. Oh gitu, baik dokter. Mengapa kita perlu membahas masalah kanker, dokter? Ya, yang pertama itu karena memang kanker payudara maksudnya ini Iya, ya. betul. Kanker payudara ini adalah suatu kanker yang paling besar nomor 2 setelah kanker serviks yang pertama. Nah, celakanya dengan banyaknya kasus tumor payudara itu, kanker payudara itu, kesadaran kita itu kurang gitu. Jadi banyak pasien-pasien datang itu dengan stadium yang udah lanjut, sehingga kita yang harusnya bisa terapi kuratif, artinya kita bisa melakukan pengambilan semua pengobatan secara bagus, akhirnya telat datangnya, nggak bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya jika datang dengan kondisi awal itu kurang lebih 30% dari kasus ini bisa kita tangani, artinya tumor itu kita bisa kendalikan. Oh, gitu, Bukan dokter. tumor yang mengendalikan, tapi kita bisa mengendalikan itu dengan jika datang pada stadium dini. Kemudian 43%, kurang lebih sekitar 43% itu kanker payudara itu bisa dicegah. Nah itu yang penting. Kemudian ada satu lagi, kenapa kita perlu ada acara seperti ini, karena ada beberapa pihak yang menjadikan ini sebagai bisnis seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang ke dokter, ada benjolan, didiagnosis ini tumor, curiganya ganas seperti itu, kemudian orangnya itu karena harus operasi, kemudian cari alternatif, cari pendapat yang lain-lain, kemudian dikasih di situ, dijelasin di situ ada kanker bisa sembuh tanpa operasi seperti itu, akhirnya ikut, padahal ya nggak murah juga sebetulnya. Kemudian diobatin, nanti nggak sembuh, datang lagi ke rumah sakit dengan kondisi udah stadium 4, itu udah susah. Makanya kita harus benar-benar kasih tahu ke masyarakat itu bahwa kanker itu sebetulnya bisa diobati asalnya datangnya dengan stadium awal gitu. Oh gitu, baik dokter. Nah tadi kan disebutkan 43% kanker dapat dicegah, dokter. Bagaimana cara kita mencegah kanker payudara, dok? Ya, untuk mencegah kanker payudara itu pastinya kita harus tahu dulu sebetulnya apa sih resiko dari orang itu yang bisa menderita kanker seperti itu. Nah, resiko sendiri itu dibagi menjadi 3 besar. Yang pertama itu ada resiko dari pasiennya sendiri, kemudian resiko dari keluarganya, kemudian yang ketiga itu dari faktor genetik. Nah, gitu. Yang dari pasiennya sendiri itu misalkan pasiennya itu menarche atau mens itu kurang dari 12 tahun. Kemudian menopausnya lebih lama, mungkin lebih dari 50 tahun. Terus kemudian ada riwayat operasi tumor sebelumnya di dia sendiri. Nah, kemudian merokok, alkohol, stres, kurang olahraga, konsumsi makanan yang nggak bagus, konsumsi makanan cepat saji seperti fast food, junk food gitu. Terus kemudian yang kalau dari keluarga itu jika dalam keluarga itu keluarga tingkat 1 dan tingkat 2, artinya itu ibu atau tante, itu ada satu orang yang menderita kanker payudara atau kanker ovarium, itu meningkatkan 1,3 kali lipat daripada orang biasa menderita kanker. Sedangkan jika terjadi 3 sampai 4 orang yang menderita itu dalam satu keluarga, itu resikonya bisa 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan orang normal. Kemudian yang ketiga tadi, faktor resikonya yaitu genetik, itu memang nggak bisa dirubah ya, itu ada BRCA1 dan 2 itu yang bisa diturunkan. Nah, dari 3 faktor resiko itu dibagi sebetulnya bisa dikelompokkan menjadi 2 besar. Yang pertama yaitu faktor resiko yang tidak bisa dirubah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, misalkan wanita usia itu kita nggak bisa merubah gitu kan. Nah, ada yang bisa dirubah ya, contohnya misalkan
gaya hidup nih yang paling penting, gaya hidup. Merokok ya berarti nggak usah merokok, alkohol berarti jangan minum alkohol, malas olahraga ya harus rajin olahraga. Kalau obesitas ya dikurangi berat badannya, suka makanan yang nggak sehat dikurangi, jadi makannya ini jadi yang sehat ya, seperti itu sih. Jadi yang 43% dari yang bisa ditegah itu caranya seperti itu. Kita mengenali faktor risiko yang kita punya, kita introspeksi diri, apa sih sebetulnya faktor risiko yang saya punya itu. Nah itu setelah itu kita perbaiki. Seperti itu sih. Baik dokter. Nah dok, untuk secara umum kanker ini dapat dikontrol jika diterapi secara dini dok. Bagaimana cara untuk mendeteksi kanker payudara itu secara dini? Ya, memang tadi ya 30% itu kalau datang dengan stadium dini itu bisa kita kontrol ya, seperti itu ya. Cuma ada step-stepnya di mana kita itu bisa mendeteksi tumor itu. Ya, mulai dari yang paling dasar, yang paling murah, yang paling nyaman untuk dilakukan, yaitu yang pertama itu sadari. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sadari itu, kalau ada keluhan ya nanti periksa ke dokter, baru kita lakukan yang kedua nih, yaitu bisa USG payudara. USG payudara itu bisa dilakukan jika usia kurang dari 35 tahun. Terus kemudian yang ketiga itu mamografi, itu jika usianya lebih dari 35 tahun itu bisa dilakukan mamografi sekali sampai 40. Setelah itu nanti ada protokolnya, itu mamografi. Yang keempat yaitu patologi anatomi. Nanti setelah ada kecurigaan ke ganas, baru kita lakukan patologi anatomi. Gitu. Iya, baik dokter, tadi ada sadari. Nah, sadari itu apa dokter? Ya, jadi sadari itu ada definisinya adalah pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh pasien sendiri. Gitu, yang paling aman, paling cepat, paling efektif dilakukan untuk pasien sih, untuk mendeteksi itu paling bagus pakai sadari dulu pertama. Gitu. Jadi pemeriksaan payudara sendiri gitu ya dok ya? Payudara sendiri. Keakuratannya itu berapa dok sadari untuk mendeteksi kanker payudara? Untuk keakuratan atau sensitivitas dari sadari ini kurang lebih sekitar 30%. Jadi cukup sensitif. Jadi kalau ada tumor akan keraba gitu, 30% itu akan teraba dari pemeriksaan kita. Asalkan yang dilakukan sadarinya itu harus benar. Seperti itu. Waktunya juga harus pas. Nah, waktunya sendiri dok, kapan dilakukan pemeriksaan sadari? Ya, jadi kalau bisa waktunya itu dilakukan 7 sampai 10 hari setelah mens selesai. Gitu. Nah, itu karena pas waktu 7 sampai 10 hari setelah mens selesai itu payudara pas lagi lunak. Kalau mau menstruasi dan sampai menstruasi itu payudara tegang. Kalau ada benjolan kecil itu nggak akan teraba. Nah, pas waktu 7 hari itu setelah menstruasi itu diharapkan payudara akan lembek, sehingga kalau ada benjolan kecil gitu akan teraba dari pemeriksaan. Itu kalau sebelum menstruasi. Gitu. Kalau sebelum menopause ya. Sebelum menopause. Kalau setelah menopause berarti itu kan nggak ada patokan berapa lama setelah menstruasi, kan udah nggak menstruasi ya. Berarti dilakukan 1 bulan sekali. Rutin. Kalau tanggal 1 tanggal 1 ya, tiap gajian melakukan sadari gitu ya. Tiap gajian itu nggak akan lupa itu. Nah gitu ya, dilakukan tiap bulan sekali. Gitu. Baik. Jadi patokannya kalau sudah menopause itu tanggal ya dok? Tanggal, tapi kalau dan sebelum jangan berubah-ubah ya tanggal. Jangan berubah, lupa nanti. Kalau berubah-ubah lupa. Dok, untuk yang siapa sih yang harus melakukan sadari itu dok? Yang melakukan sadari itu sebetulnya semua perempuan. Mulai dari dia haid. Haid itu kan bisa umur 12 gitu, sampai dengan post menopause. Jadi terus gitu, dari mulai pertama mens sampai terus.
gitu. Sampai pos menopause juga terus akan diperiksa. Diperiksa gitu ya dok ya. Jadi untuk mendeteksi dini tumor payudara itu ada atau tidak gitu ya dok. Itu untuk bagaimana cara melakukan sadarinya dok? Nah itu untuk kita tahu nih dok. Cara melakukan sebetulnya bisa nanti ada banyak di YouTube, nanti bisa dilihat itu untuk pemeriksaan sadari seperti apa. Tapi kalau ada berbagai macam cara, tapi saya singkat itu sebetulnya ada dua cara. Yang pertama itu dilihat, yang kedua itu yaitu diraba. Nah, dilihat itu nanti akan berdiri, tentunya lepas baju, terus pakaian dalam dilepas seperti di depan cermin. Kemudian nanti yang dilihat itu mulai dari lipat payudara bawah sampai dengan sini, tulang selangka sini harus kelihatan semua. Lah kalau mau lihat yang sebelah samping kanan dan samping kiri, nanti posisinya miring seperti ini akan kelihatan dari samping, ini akan kelihatan dari samping. Nah, pada posisi melihat ini kita bisa ada 3 posisi yang wajib dilakukan pada melihat. Yang pertama tangan ke bawah, kemudian kita lihat seperti itu, kemudian tangannya naik ke atas. Kemudian yang ketiga yaitu berkaca pinggang, sedikit menunduk. Ini ditekan ke pinggangnya gitu. Seperti itu. Dari ketiga posisi itu yang dilihat itu sama sebetulnya. Yang pertama itu biar kita nggak lupa. Yang pertama itu kita lihat mulai dari tengah dulu. Kita lihat puting susunya. Nah, kita lihat areola dan puting susunya. Kita lihat di situ. Areola kayak gimana bentuknya? Apakah ada luka? Apakah ada kemerahan? Apakah ada nonjol? Karena puting itu bisa nonjol, atau mungkin bisa malah ketarik dalam gitu ya. Jadi ke dalam, jadi beda antara kiri dan kanan gitu. Pastinya untuk bedain kiri dan kanan itu seperti apa, seperti itu. Setelah lihat puting, baru nanti setelah itu kita bergeser ke sebelahnya, itu biar sistematis, biar kita ingat kulit sekitarnya. Kulitnya itu apakah bentuknya seperti kulit jeruk, apakah merah, adakah luka, apakah warnanya hitam, atau mungkin ada lesung kayak lesung pipi itu, tapi posisinya di payudara. Seperti itu. Nah, jika ada segala macam itu, ya lebih baik nanti kontrol seperti itu ya. Itu dilihat tuh. Kemudian satu lagi diraba, dilihat dan diraba. Nah, satu yang diraba ini posisinya bisa sambil berdiri atau posisi bisa sambil tiduran dengan bahu diganjal bantal. Terserah mau yang mana. Kalau susah, misalkan habis berdiri kamar mandi, biasanya kan ngelakuinnya di kamar mandi. Dari kamar mandi harus tiduran kan susah, boleh sambil berdiri. Sambil berdiri dengan tangannya diangkat seperti ini. Payudara yang kanan diperiksa sama tangan yang sebelah kiri, payudara yang kiri diperiksa sama tangan yang sebelah kanan. Pastinya nanti pakai jari telunjuk, jari tengah sama jari manis diperiksa. Diraba dulu bagian yang paling di ketiak. Diraba paling ketiak, nanti bentuknya akan dari ketiak kita raba, tekan masuk ke dalam seperti itu. Kita lihat ada benjolan apa enggak. Turun lagi, turun ke bawah, turun ke bawah, turun sambil terus kemudian geser ke bagian sebelah dalamnya kurang lebih 2 cm, kemudian naik sampai atas, masuk lagi ke dalam, turun lagi, masuk ke dalam, terus. Nah gitu, akhirnya ini semua harapannya akan tersentuh. Nah dengan seperti itu nggak akan terlewat nanti. Kalau ada benjolan di sebelah mana itu nggak akan terlewat seperti itu. Itu sih kira-kira. Jadi dilihat ada 3 posisi sama diraba. Caranya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan jika menemukan ada kelainan payudara pada pemeriksaan sadari yang saya lakukan? Oke, jadi yang pertama itu jangan panik. Jangan panik ya dok. Ya, yang pertama jangan panik. Biasanya memang panik duluan dok. Kalau ada benjolan, apa ada gejala-gejala yang tutup kulitnya kok jadi kayak gini, jangan panik dulu. Nah, jangan panik, tenang, kemudian periksa. Periksa ke dokter ya, bukan periksa ke alternatif ya. Nanti kalau periksa ke alternatif, waktunya terbuang ya.
Dia waktu itu kan berhubungan sama yang 30% tadi itu ya, jadi keberhasilannya bisa-bisa nanti kita dikendalikan sama kanker, bukan kita mengendalikan sama kanker. Lebih cepat di deteksi, lebih bagus, prognosisnya akan lebih bagus seperti itu. Jangan panik, periksa ke dokter gitu. Iya, baik dokter. Sekarang apakah setiap benjolan di payudara itu adalah suatu tumor, dok? Tadi yang disebabkan tadi ya ada 4 tadi ya. Yang pertama itu semua tumor itu. Cuma sebabnya itu kan macam-macam, itu ada yang tadi bawaan lahir, kemudian dari infeksi, atau mungkin karena kebentur, atau yang satunya itu yang neoplasma itu atau tumor. Nah, untuk tahunya itu ya perlu diperiksa. Berarti kalau ada benjolan pastinya kita periksa langsung ke dokter. Ke dokter untuk membuktikan itu benar-benar tumor kah, atau mungkin karena tumor, maksudnya ini neoplasma ya, atau tumor asli, atau mungkin karena infeksi atau yang lain seperti itu. Baik dokter. Nah, ini apakah tumor payudara selalu ditandai dengan adanya benjolan ya di payudara? Benjolan di payudara ya. Memang sebagian besar ya benjolan di payudara ya, tapi kadang ada kanker payudara itu atau tumor ganas payudara itu nggak ada tumornya di payudara, tapi ditemukan malah di ketiak. Gitu. Seperti itu. Jadi nggak selalu kanker atau tumor payudara itu ada benjolannya di payudara, bisa aja di ketiak. Seperti itu. Gitu ya dokter. Nah, untuk pengobatan terbaik apa yang dapat dilakukan sebagai langkah yang terbaiknya dokter kalau kita tahu itu ada tumor? Ya. Kalau sudah tahu ada tumor ya, sebelumnya pastinya kita harus menghindari faktor resiko itu. Kalau sebelum ada tumor ya, kita menghindari faktor resiko, kemudian sadari, terus kemudian kalau ada sesuatu itu artinya kan itu kan, kalau ada sesuatu kan berarti kalau ada tumor berarti ya berobat. Langkahnya berobat. Yang penting kalau ada kelainan berobat dulu. Masalah nanti habis itu mau diapain nanti biar dokter yang mikir gitu. Yang penting kalau ketemu ada sesuatu yang nggak normal, kontrol deh, kita lihat nanti apa sebetulnya. Biasanya nanti dilakukan pemeriksaan. Gitu. Iya dokter. Sekarang apakah tumor berpengaruh dok terhadap siklus menstruasi? Kalau siklus menstruasi itu maksudnya ini kan tumor, habis kena tumor terus habis itu jadi siklus menstruasinya jadi nggak teratur gitu ya? Nggak ada sebetulnya, kecuali kalau si tumor ganas itu dia itu sudah nyampe ke kelenjar endokrin sehingga mengganggu siklus menstruasi, bisa lebih sering atau lebih seperti itu. Tapi kalau menstruasi yang nggak teratur kemudian jadi tumor itu kemungkinan masih bisa gitu, karena terkait dengan paparan hormon ya. Gitu. Nah, kalau jadi jawabannya, jika tumor mempengaruhi siklus menstruasi bisa, dengan catatan si tumor itu udah punya anak sadar ke jaringan endokrin itu. Menyebar gitu. Yang ada juga sebetulnya siklus menstruasi nggak teratur yang bisa menyebabkan jadi tumor. Misalkan terlalu sering, akhirnya paparan hormonnya semakin banyak sehingga timbullah benjolan seperti itu. Baik dokter. Sekarang ada berapa sih dok tahapan suatu tumor sampai disebut dengan tumor ganas dok? Ya, ada beberapa tahapan untuk mendiagnosis suatu itu jinak apa ganas. Sebenarnya ada 3 yang harus dilakukan seorang dokter untuk membuktikan bahwa tumor itu adalah suatu tumor yang ganas. Dan 3 ini harus sinkron ini. Gitu. Nah, yang pertama itu klinis. Ya, klinis itu dokter itu harus tanya nanti kepada pasien, itu namanya anamnesa, ceritanya benjolan mulai kapan, terus nyeri apa enggak, ada benjolan tempat lain, sakit kepala, kemudian ada nyeri perut, ada nyeri tulang apa enggak. Nah, itu yang ditanyain itu oleh dokter. Kemudian habis itu diperiksa. Itu dari cerita sama pemeriksaan fisik, namanya klinis. Diperiksa pada benjolan di sini, kemudian ini kok nggak bisa digoyang misalkan, terus ada benjolan lain di ketiak. Nah, itu sangat mengarah ke arah kanker. Nah, ini dokter ini curiga ke arah kanker ini. Ini masih belum bisa diagnosis bahwa tumor payudara itu ada suatu kanker. Paling
dokter itu baru bilang kalau pada tahap ini baru ditanya sama diperiksa itu bilangnya masih tumor payudara curiga ganas. Nah, setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan lagi radiologis, jadi klinis dan radiologis. Radiologis itu bisa mamografi atau bisa USG tergantung umurnya. Gitu ya. Nanti dari USG, nanti dari dokter radiologi dia akan menentukan itu ada grade-nya. Itu ada namanya birat, ya birat 1. Ya, nanti setelah itu cocok enggak? Kalau dari dokter radiologi, oh ini ganas ini dari dokter radiologi berarti cocok nih dua ini. Nah, setelah tahu ada dua cocok nih perlu satu lagi. Nah, ini sebetulnya diagnosis pasti itu di sini ini. Diagnosis pastinya yaitu dengan patologi anatomi. Ya, jadi setelah ada dua ini kita curiga, kemudian kita lakukan patologi anatomi. Patologi anatomi itu diambil jaringannya yang sedikit, kemudian kita lihat di PA. Caranya macam-macam, ada yang diambil pakai jarum, ada yang diambil pakai jarum besar, ada yang dioperasi biasa. Ada ini ketemu hasil PA, itu tahapan udah pasti itu suatu tumor jinak atau tumor ganas seperti itu. Baik dokter. Jadi ada 3 tahapan ya dok? Ada 3 tahap. Dok, kalau pengobatan tumor ganas payudara nih dok, dapat dilakukan tanpa mengangkat tumor payudara tanpa operasi bisa nggak? Yang itu bisa ya. Gimana nih? Jadi dari langkah 3 tadi itu, dari 3 langkah tadi itu kan kita harus membuktikan sebetulnya itu tumor itu jinak apa ganas itu kan dari yang terakhir itu patologi anatomi. Padahal itu harus tahu kita dari mana itu. Itu kan dari operasi. Lah gimana kita mau ngobati kalau kita itu nggak tahu itu barang itu seperti apa. Barang itu sebetulnya jinak apa ganas. Buktinya mana gitu. Buktinya kan harus dilakukan operasi minimal sekali diambil seperti itu. Nah kalau bisa sembuh tanpa operasi itu ya bingung juga caranya seperti apa untuk membuktikan bahwa itu sebetulnya jinak apa ganas seperti itu. Ya, karena dari obat-obati ternyata bukan tumor nanti infeksi misalkan atau benturan atau seperti apa kan kita nggak tahu. Jadi prinsipnya kalau dari bedah kalau ada tumor seperti itu operasi sih, jadi radikalitas. Jadi kalau bisa tumor kenapa 30% itu kita bisa kontrol pada stadium dini, karena stadium dini itu kita anggap tumor itu masih ada di payudara. Jadi habis itu kita ambil payudara, udah habis itu tumor itu kita asumsikan udah nggak ada di tempat lain seperti itu. Nah kalau nggak diambil ya gimana itu? Dikhawatirkan malah jadi pertumbuhan yang lain. Pertumbuhan mungkin, ya? Kemana-mana. Iya. Itu sih sebetulnya. Baik dokter. Kemudian kalau ukuran payudara nih dok, mempengaruhi nggak kemungkinan resiko terkena kanker? Ya itu pertanyaannya maksudnya kalau payudaranya besar terus resikonya akan tambah besar atau kalau enggak kebalikannya payudaranya kecil berarti nggak mungkin kena payudara gitu ya. Ya nggak ada hubungannya sebetulnya. Mau payudaranya besar mau payudaranya kecil sama aja peluangnya untuk terjadi kanker payudara. Bukan masalah besar kecilnya tapi masalah faktor risiko yang tadi itu. Yang tadi sudah disebutkan ya. Baik dokter. Kemudian faktor genetik sudah pasti sebagai penentu munculnya tumor ya dok ya? Faktor genetik itu yang tadi yang diturunkan itu yang BR yang gennya yang bisa diturunkan itu tadi itu peluangnya hanya 10%. Nah, mempengaruhi itu hanya 10%. Yang 90% itu adalah gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup bisa dirubah walaupun punya gen itu bisa nggak muncul seperti itu. Lah kebalikannya jika walaupun nggak punya gen yang diturunkan, tapi kalau gaya hidupnya nggak bagus ya bisa kena juga. Gitu. Jadi pengaruh gen itu kalau di literatur itu 10% aja. 10% ya. Kemudian apakah nyeri pada payudara adalah salah satu tanda adanya kanker dok? Kanker payudara itu bisa nyeri, tapi nyeri itu nggak selalu kanker payudara gitu ya. Jadi
justru kalau nyeri itu lebih ke arah infeksi. Jadi dia akan timbul nyeri. Biasanya orang datang ke dokter bedah dengan tumor payudara itu keluarnya bukan nyeri, ke tumor ganas ya, keluarnya bukan nyeri, jadi keluarnya adalah benjolan. Kalau yang nyeri itu biasanya itu karena infeksi, ya kayak mastitis atau abses payudara atau kelainan hormonan yang lain, itu bisa mengakibatkan itu. Tapi biasanya keluhan datang ke dokter bedah itu bukan karena nyeri, tapi karena ada benjolan. Jadi nggak nyaman gitu. Jadi nggak nyaman, ada benjolan, takut biasanya itu karena takut, karena ada benjolan. Gitu sih. Baik dokter, untuk seberapa besar kemungkinan tumor akan kembali muncul dok setelah dilakukan pengobatan? Iya, ini tumor ini umum ya, berarti maksudnya tumor jinak sama tumor ganas ya? Iya, keberhasilannya bagaimana dok? Oke, kalau tumor jinak itu kekambuhan, itu ya Pak, kekambuhan ya. Nah, kalau kekambuhan itu ada dua macam. Yang pertama itu residif. Itu untuk istilahnya untuk kanker payudara atau kanker payudara, tumor ganas payudara itu istilahnya residif atau muncul di tempat yang sama. Kemudian ada lagi kalau tumor pada tumor jinak itu setelah diambil berapa persen, itu kurang lebih 3% itu bisa muncul lagi. Misalkan ada tumor jinak payudara ketemunya FAM, misalkan. Setelah diambil peluang untuk muncul lagi berapa gitu, dari penelitian itu 3%. Jadi 3% itu bisa muncul lagi, bukan di tempat situ tapi di tempat lain. Tapi di tempat lain, itu bisa di payudara sebelahnya atau di tempat yang lain, tapi bukan yang di tempat itu biasanya. Ya, itu biasanya karena pengaruhi tadi itu ya dok ya? Iya. Gaya hidup itu. Iya, dari gaya hidup. Oh gitu. Jadi setelah kita lakukan pengobatan, jadi apa saja yang harus dihindari itu harus dikerjakan gitu ya dok ya? Iya. Gaya hidupnya olahraga. Iya, setelah dioperasi terus habis itu gaya hidupnya sama aja. Ya resiko untuk muncul lagi tetap ada. Tetap ada. Gitu ya pastinya. Jadi kembali lagi kalau kita mau sehat, kembali lagi ke diri kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita hindari gitu ya dok ya. Baik, tadi sudah banyak pertanyaan nih dok dari deteksi dini payudara, dan ini jelas banget dok, detail dari awal sampai akhir. Kemudian Bapak Ibu dan sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta yang berbahagia, untuk deteksi dini tumor payudara pada hari ini sudah berjalan dengan baik ya, alhamdulillah. Informasi yang kita dapatkan semoga bermanfaat untuk semuanya. Kemudian juga kepada para Bapak Ibu dan sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta yang ingin melakukan deteksi dini tumor payudara dengan cara sadari tadi, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Setelah kita ketahui adanya tumor atau benjolan di daerah payudara, dapat langsung berobat ke Rumah Sakit Haji Jakarta di Poliklinik Bedah dengan Dr. Vindi Samsu Ariwibowo, spesialis bedah, pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 13. Kemudian untuk telemedicine Rumah Sakit Haji dengan Dr. Vindi setiap hari Sabtu pada pukul 10 sampai dengan 11. Ini dapat menghubungi di layanan 0821 kemudian 6464 6470. Terima kasih banyak dokter atas informasi yang sudah diberikan, juga kepada Bapak Ibu dan sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta. Untuk talkshow pada Kamis tanggal 25 Juni 2020 yaitu tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga di rumah sakit bersama Dr. Mahesa, Dr. Mahesa SHMHKes. Kepada sahabat jangan sampai ketinggalan untuk tetap talk live on pada pukul 10 sampai dengan 10.40. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta sudah setia menemani kami hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dalam mendeteksi dini adanya tumor payudara dengan cara sadari tadi. Dan segera memeriksakan ke dokter bila menemukan benjolan saat meraba di sekitar area payudara, terlepas apakah benjolan tersebut kanker atau bukan, karena lebih baik mencegah dan mengetahui lebih dini agar tepat penanganan selanjutnya sehingga peluang kesembuhan semakin besar. Gitu ya dok ya? Iya. Ya.
Sekian dulu live on kita pada hari ini. Sampai bertemu di live on berikutnya dengan materi dan narasumber yang berbeda. Saya Mudi dan Dr. Vindi mohon pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.